Lanjutkan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan telah dilaksanakan, laporan selesai. Kembali ke tempat. Belum mau urung, iya landiana perlu dikerimping. Udah di itu teh kabaca. Iya kabar krimping ya. Saya krimping tuh. Iya lupa. Dia kurang sound kita.
Kenapa iya? Hah? Kenapa di mana iya? Dia mau barang kita. Barang
Direkam yang tadi upload. Jadi upload dia kan. Ini semua banget. Ini sudah bisa iya. Cek dulu. Klasar dulu ya. Namun magiga langsung upload gitu. Untuk istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Wakil Bupati Garut, Dr. Budi Selamat Sekalian, pimpinan dari Garut, Bapak Bauri yang saya mewakili, Bapak Kapal Sekarang mewakili, Kepala Kejaksaan mewakili, dan sangat saya hormati saudara kami kita yang lebih dari terima kasih kepada hadir pada pagi hari ini. Sekretaris Ketua Ustaz Kala Penjabat Penyelidikan Kita Tama, Ketua PI Garut, Kepala Kantor Penjabat Garut, Ketua Kapal Sekarang, Direksi Penjabat dan Direksi Kabupaten Garut, Kepala Kacamata Dinas Sekitar Barat, para camat Kabupaten Garut, para pengawas sekolah dan para pendidik Kabupaten Garut, kelas Kabupaten Garut, para organisasi dunia Kabupaten Garut, para pendidik, tenaga pendidikan, serta insan pendidikan di seluruh Kabupaten Garut, dan saya banggakan anak-anak para pelajar, terus bangsa serta sukses secara yang berbahagia. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung bacakan pidato resmi Menteri Pendidikan Dasar Negara Republik Indonesia dalam rangka Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebajikan. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmatnya kita dapat memperingati Hari Pendidikan Nasional dalam suasana penuh kedamaian dan kebahagiaan. Dengan
seseorang yang memperoleh pendidikan. Pendidikan adalah hak asasi dan hak sipil yang melekat pada diri setiap insan, baik sebagai pribadi maupun warga negara. Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses membangun kepribadian yang pertama, awal mula dalam peradaban bangsa. Sampai pendidikan adalah proses membangun kepribadian manusia sebagai makhluk hidupan, Homo educandi, yang dengannya manusia menguasai ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan dan berbagai kecerdasan yang memungkinkan mereka mengenai kesejahteraan dan kemajuan material dan spiritual. Dalam bentuk kebangsaan, pendidikan adalah sarana melintas sosial politik yang sangat vertikal mengatas harkat dan martabat bangsa. Karena itu, saya rasa ketika Presiden menetapkan pendidikan sebagai prioritas, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, Presiden berkomitmen membangun sumber daya manusia yang kuat sebagai aktor dan keberhubungan yang mengajarkan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang adil dan makmur. Melalui pendidikan, Presiden Prabowo berkomitmen untuk mata rantai kemiskinan. Presiden bertekad membagikan pendidikan melalui revitalisasi sarana prasarana pendidikan, pembelajaran digital, dan pendekatan kualitas dan edukasi dan kinerja guru melalui pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan. Yang akan menjadi adil pembelajaran dan adil peradaban. Fasilitator pembelajaran terbaik juga mengembangkan konselor bagi murid. Adalah orang tua yang senantiasa berada di sisi murid dalam suka dan duka, serta membantu mencapai cita-cita yang luhur. Untuk itu diperlukan kerjasama sama umat, baik pemerintah, orang tua, masyarakat, pengusaha, dan media massa. Sebagai negara, tidak dapat bekerja sendiri karena keterbatasan sumber daya dan sumber daya. Perlu diperlukan partisipasi serta agar pendidikan sebagai layanan publik dapat berperan mengantarkan anak-anak menjadi generasi hebat dan kuat. Pada tahun 2024, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan hal-hal mereka membangun layanan pendidikan yang mutu, selama kedua, kemudian kita bersama mendengar memperbaiki tata kelola, pembinaan, dan kinerja guru. Secara keseluruhan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menerapkan pembelajaran mendalam atau e-learning, pembelajaran dasar akademik atau data serta pembelajaran daring dan kecerdasan artifisial atau AI. Secara teknis, dan dalam memperlihatkan kemudian membuat kebijakan kebudayaan anak Indonesia hebat yang meliputi berani, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, membaca, bermasyarakat, dan berbicara. Pembangunan yang meliputi selama Indonesia hebat atau sains meliputi Indonesia hebat dan bersama Pendidikan terhadap bukan tanah-tanah anak diwujudkan album kicau yang berisi lagu dan anak-anak. Dengan sebuah pendidikan nasional yang kita saling bergabung baru membangun dan berkembang mewujudkan pendidikan ini untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 2020 memberikan besar dan menang Indonesia Profesor Dr. Abdul Mukti Master Education. Tadi ada beberapa cerita yang disampaikan oleh siswa sebagai tambahan dari saya Bupati. Beberapa hari yang lalu kita mendengar informasi bahwa Bank Dunia menyatakan bahwa 60% masyarakat Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Ini adalah
satu fakta yang mencengangkan kita semua. Menurut pandangan pihak independen, banyak hal yang perlu diperbaiki dalam kesejahteraan masyarakat Indonesia, jadi kita harus bersinar. Beberapa hari yang lalu, di sosial bicara bahwa salah satu cara untuk memperbaiki atau kesejahteraan atau memutus yang mengenai transmisi kemiskinan adalah melalui pendidikan. Apa yang pendidikan? Pendidikan adalah penurunan kemiskinan dari satu generasi ke generasi sebelumnya. Sebenarnya dari seorang kakek kepada anaknya, kakeknya miskin, karena keterbatasannya anaknya menjadi miskin. Demikian pula ketika seorang bapak orang tua yang miskin tidak memberikan kasih sayang memadai pada anaknya sehingga anaknya menjadi miskin. Sebab itu kita memahami bahwa hari pendidikan nasional ini merupakan satu momentum bagi kita semua untuk bersama-sama untuk meningkatkan pendidikan yang bermutu. Saya dengan tagline-nya adalah partisipasi semesta mewujudkan pendidikan mutu untuk semua. Bapak Ibu sekalian, para peserta sampaikan bahwa masalah terpenting baru ada dua tentang pendidikan. Yang pertama adalah aksesibilitas, yang kedua adalah kualitas. Aksesibilitas, saya menyampaikan ini lapor Kemendikbud bahwa masih banyak anak-anak kita yang belum sekolah, terutama anak SMP. Artinya anak SMP banyak yang drop out atau jumlah lulusan SMSD dibandingkan dengan jumlah sekolah SMA itu turun hampir 20%. Artinya ada lebih dari 20% orang baru yang tidak mendapatkan akses pendidikan. Sehingga ke depan kami berpindah, saya bertemu dengan Bupati akan fokus pada meningkatkan akses untuk anak-anak SMP. Sehingga saya minta teman-teman pendidikan fokus pada LKB SMP, guru-guru SMP, dan lain untuk meningkatkan aksesibilitas di SMP. Jadi yang kita katakan adalah masalah kualitas. Akhirnya dari kita bersama bahwa kualitas pendidikan sangat dipenuhi oleh tenaga pengajarnya, baik kualifikasinya, kompetensinya, dan juga alasannya keberadaannya. Akhirnya kemarin kita mengangkat hampir 600 orang guru P3. Ya, ini teman-teman semua melakukan komitmen dan kita sangat baru untuk meningkatkan kesejahteraan para guru. Sebenarnya satu menit, tapi juga saya hanya berakhir saya itu benar-benar berlaku tidak banyak guru yang langsung menjadi guru. Ya, saya ingatkan kembali bahwa dana sejahtera itu memberikan kesehatan guru juga untuk meningkatkan kompetensi yang guru, tidak semata-mata untuk memberi barang-barang yang jangan-jangan yang agak konsumtif ya. Tapi saya ingatkan kembali bahwa dana pendidikan itu semata-mata untuk meningkatkan kualitas guru. Oke, selamat ini juga ke depan kita berharap bahwa akan meningkatkan kualitas guru. Saya minta Bapak tadi juga tolong dianggarkan untuk uji kompetensi bahasa Indonesia ke guru. Saya minta semua guru dilakukan uji kompetensi kemampuan berbahasa Indonesia. Kelihatannya aneh, tapi bagaimana juga kita khawatir anak-anak kita tidak tahu tentang penggunaan bahasa yang baik dan benar. Dan penggunaan bahasa di Indonesia sudah kita sudah buat komunikasi dan melakukan semacam sertifikasi kompetensi. Kalau ini karena sebenarnya tidak terlalu rumit ya, tapi juga menjadi perhatian bahwa bahasa sebagai komunikasi, baik itu pendidikan, interaksi, sosialisasi juga hal yang harus diajarkan dengan baik dan benar kepada anak-anak kita. Yang berikutnya juga yang kita ketahui adalah kemarin saya mengikuti Jambore Pramuka hadir bersama kawasan Bapak Dr. Hamidullah untuk menjalankannya. Kita ingin menegaskan komitmen kita untuk membentuk pendidikan karakter salah satunya melalui Pramuka. Lagi-lagi saya berharap kepada kami semua untuk lebih fokus dengan pembinaan pembinaan yang sendiri untuk lebih meyakinkan bahwa anak-anak kita itu mengikuti Pramuka dengan kepedulian. Karena Pramuka ini anak-anak diberikan life skills. Apa life skill? Keterampilan untuk hidup. Jujur saja hari ini kan
besok kita akan melakukan evaluasi apa, tapi mereka baik. Dan ini adalah kita fokus pada lifestyle. Kemampuan mereka yang bisa bertahan hidup. Ya. Selanjutnya, ya saya tadi bikin juga. Nah, ini kami pernah melakukan cek lagi di lapor Kemendikbud. Kalau itu nilai literasinya masih siap kita harapkan. Begitu dengan kemampuan literasinya, menghitungnya juga. Ini saya harap berarti bukan hanya sebuah proses formalitas, tapi benar-benar meningkatkan kemampuan masyarakat kita, terkait dengan kemampuan literasi, kemampuan literasi yang memang itu bisa bertahan itu. Yang tadi literasi dan literasi sekolah, literasi sekali dipromosi. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat dan kuat. Juga terakhir ini saya sangat senang anak-anak tadi saya bicara semuanya. Nah, saya juga kebetulan alumni SD Kian Santang. Ya. Sekarang kita cara jauh tujuh ya. Dulu setelah saya di sekarang setelah SMA ya. Yang sudah setelah 11 ya, saya di situ kuliah setelah saya sama itu bareng sama anak SPG. Saya bangga sekali adik-adik saya yang mendukung saya punya keberanian, punya hebat untuk tampil di tingkat provinsi. Tapi yang saya hormati adik-adik, kemudian itu barangkali bahwa pendidikan itu adalah salah satu cara untuk memotong transmisi kemiskinan. Sekali lagi saya mohon bantu-bantu semua anak-anak tanggung kita dan masyarakat tanggung kita para pendidik masyarakat dari seluruh waktu keinginan insya Allah akan diberikan berkah bagi kita semua. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf kita dahulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Kalau ini sekolahnya sekolah Ibu Wakil Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi dan agama Islam, marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khusyuk semoga kita dikabulkan oleh-Nya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallallahu ala kulli sahabati rasulillah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdu kalillahi wa jalla Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon rahmat, kasih sayang dan pertolongan dengan tugas untuk bersama-sama kita. Ya Tuhan yang Maha Mendidik, Mencipta alam semesta, kami memohon kepada-Mu kekuatan dalam hidup anak bangsa, sehingga menjadi generasi yang beriman, bertakwa, beribadah, sehat semuanya berbahagia, kuat berbahagia, cerdas tangguh, dan berdasar dari bangsa dan negara. Yang berhasil dengan kesempatan, membantu orang berpengalaman, Ya Allah, anugerahkan keturunan yang saleh, yang dibiarkan dan jadikanlah kami pemimpin juga orang yang bertakwa. Rabbana la kami zalim, Rabbana la kami zalim, Rabbana la kami zalim, ya Allah ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara telah dilaksanakan. Laporan satu. Bubarkan.
Kepada Inspektur Upacara niat-niat implementasikan sesuaikan dengan rencana. Kerja